Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, wasyukurillah ala ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan juga memohon pertolongan. Dan kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Hadir dalam majelis ilmu salah satu kebaikan yang mudah-mudahan tidak hanya kita nikmati sendiri, juga bisa berdampak pada keluarga kita. Keberkahan yang tentu menjadi eh, doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersafat sebagai pengikutnya dan yang menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Ruqyah Syariah bersama guru kita Ustaz Hasan Bisri, hafizahullah taala, yang mudah-mudahan eh, keistiqomahan kita membawa keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama kita doakan pada guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan, Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah, terutama khusus untuk guru kita Ustaz Hasan Bisri, hafizahullah taala. Dan tentu jamaah yang dimuliakan Allah, tak lupa selalu kita berdoa kepada Allah untuk sahabat-sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum hadir. Dan masih ada waktu sebelum dimulai kajian untuk nge-share kajian ini, undangan kajian kepada para sahabat yang lain, kepada tetangga, kerabat, dan mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, termasuk mengundang sahabat kita, teman kita untuk hadir, menjadi kebaikan untuk kita semua. Karena yang menunjuki kebaikan, maka dia pun akan mendapat kebaikan itu. Alhamdulillah, tema di pagi ini, sebagaimana yang tertera dalam undangan kajian, kita akan membahas sebuah lanjutan dari tentang bala pasukan iblis ya. Dan sekarang ada namanya sabar ya, sabar ya. Dan ini ternyata memang misinya sangat penting sekali, dan ini berkaitan dengan kehidupan kita. Dan tidak ada satu orang pun, saya yakin, tanpa ada gangguan atau godaan dari pasukan iblis ini yang nama sabar ini. Dan bagaimana kita cara menghadapinya, nah inilah yang penting kita ngaji terus dibimbing oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah, dengan doakum, dengan doa-doa antum, Masya Allah ya, Alhamdulillah sehat semua Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ustaz, tema tentang setan sabar itu ya. Iya. Ini memang jenis setan yang sangat perlu diwaspadai saja. Nggak sadar seringkali menyusup dalam diri kita, dan rupanya memang godaan yang mereka lakukan ini sangat tipis sekali saja. Karena berkaitan dengan takdir Allah yang buruk yang seringkali kita tidak bisa untuk menerimanya gitu ya. Bahkan sekecil apapun mungkin bisikan-bisikan mereka ini yang membuat kita tidak lagi ridho dengan ridho takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin waspada nih dengan setan jenis ini yang ada sekitar kita. Saya persilakan Ustaz, tafadhol masykura, dan jamaah kita simak sama-sama dan siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu. Insya Allah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol masykura. Syukran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah MKI yang telah hadir di Zoom ini dan juga yang masih dalam perjalanan bergabung. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun dari tidur kita dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya pada hari ini. Dan di antara bentuk syukur itu kita gunakan waktu kita untuk hadir di Zoom ini. Semoga taklim yang kita lakukan mendapatkan curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita terkait bagaimana kita memahami strategi musuh kita. Bagaimana kita memahami sepak terjang mereka atau tipu muslihat mereka. Yang mana ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu bentuk jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memerangi musuh kita yang memang tidak nampak secara fisik, tapi kehadiran mereka begitu nyata dalam kehidupan kita. Termasuk di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mengalami musibah. Dalam kondisi itu, teman-teman sekalian, kalau kita tidak sikapi dengan benar, justru musibah itu menjadi petaka. Kenapa? Karena di dunia kita telah menderita dengan musibah tersebut karena salah sikap kita dan kita tergoda dengan sabar tadi, itu akhirnya itu akan membawa petaka di akhirat. Allah justru murka kepada kita karena kita tidak sabar, karena kita tidak bisa menghadapi takdir itu dengan benar. Dan sebaliknya, kalau kita bisa menyikapi dengan benar, maka musibah, duka, sedih, dan juga nestapa itu akan menjadi buliran pahala, akan menjadi amal baik kita, bahkan bisa menjadi amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunan atas dosa-dosa kita tidak hanya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah atau menjauhi larangan Allah, tapi juga dengan bersabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat iblis punya pasukan khusus. Sebagaimana mereka punya pasukan khusus yang bernama khonzab atau hinzib untuk mengganggu sholat kita, karena itu adalah termasuk ibadah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setan pun, iblis pun menyiapkan pasukan khusus untuk datang dalam kehidupan kita saat kita sedang diuji oleh Allah. Saat kita mengalami musibah atau saat kita sedang terpuruk. Ya, jangan sampai duka yang ada, kesedihan yang ada justru menjadi nestapa di akhirat nanti karena kita tergoda dengan sabar tadi. Nah, terkait eksistensi dari setan sabar ini, memang tidak ada hadis sahih yang menjelaskan nama tersebut, beda dengan khonzab atau khinzib.
Tapi ada asar. Asar itu ucapan generasi sahabat atau tabi'in. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Faidul Qadir, tafsir Faidul Qadir, beliau menyampaikan bahwa Imam Mujahid ini adalah generasi tabi'in, ulama murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Mujahid menyampaikan bahwa li iblisa khamsatu aulad, bahwa iblis itu punya 5 anak. Ja'ala kulla wahidin minhum ala syai'. 5 anak ini ditugaskan dengan tugas khusus. Dibagi-bagi oleh iblis tugasnya anak-anak ini. Wahum sabrun wal a'war wa masud wa dasim wa zalnabur. Jadi di sini dijelaskan 5 anak itu bernama Sabar, A'war, Masud, Dasim, dan Zalnabur. Dasim kemarin sudah kita bahas terkait dengan rumah tangga. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, Fathabrun sahibul masaib. Sabar itu tugasnya datang pada orang yang kena musibah. Alladzi ya'maru bitsubur. Yang mana tugasnya adalah memerintahkan orang yang kena musibah tadi, memprovokasi mereka agar mereka tidak terima dengan musibah tersebut. Protes, menggugat apa yang telah Allah lakukan pada mereka, apa yang Allah takdirkan pada mereka. Sehingga tidak jarang kita jumpai orang yang kena musibah itu mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kadang-kadang menyalahkan Allah, memprotes keadilan Allah, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam syariat kita, seperti mencabik-cabik baju, narik-narik baju, ngerobek-ngerobek baju. Dan banyak orang yang karena kalut, karena histeris, mereka tidak bisa mengendalikan perbuatannya atau tindakannya sehingga melakukan hal-hal seperti itu. Ada juga yang dengan melempar-lempar barang-barang yang ada di sekitar kita, menghancurkannya sebagai ungkapan kekesalan atau kekecewaan. Yang namanya piring terbang itu tidak hanya di dunia sains, tapi ada juga di dunia kehidupan kita. Gelas terbang, kemudian apalagi itu. Banyak orang-orang ketika kesal terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yang tidak sesuai dengan harapan, lalu melampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ada juga yang dengan menampar-nampar pipi, memukul-mukul kepalanya. Jadi ini bagian dari provokasi dari sabar tadi. Atau melakukan seruan jahiliyah, termasuk ratapan, kemudian gugatan atas perasaan yang merasa terdolimi, merasa diperlakukan semena-mena. Ini adalah bagian dari provokasi sabar bagi orang yang kena musibah. Dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, rahimahullah, beliau juga menyitir apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid tadi. Kata beliau, ini ada di tafsir Al-Qurtubi, jilid 10, halaman 421. Beliau mengatakan bahwa Imam Mujahid telah berkata, Dzurriyyatu iblis asyayatin. Iblis mempunyai generasi setan-setan atau keturunan. Wa kana ya'udduhum, dan Imam Mujahid menyebut nama-nama mereka. Zalnabur, Sahibul Aswaq. Ini adalah yang
ditugaskan untuk ke mal-mal atau ke pasar-pasar untuk bikin atau memprovokasi kemaksiatan di tempat tersebut. Yadau raya taufikul lisukin bainas sama'i wal ard. Dia akan menancapkan panji-panjinya Zalnabur ini di pasar-pasar, mal-mal, toko-toko, kios-kios, sehingga terjadi kebohongan, terjadi penipuan, pengurangan timbangan. Ya ja'alu tilkar rayah ala hanud awwala man yaftahu wa akhir man yaghliq. Dan terutama bagi mereka yang membuka kiosnya lebih dulu atau yang menutup paling akhir. Itu disebutkan seperti itu. Jadi beda. Makanya Rasulullah pernah berpesan, janganlah kalian jadi orang yang paling pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar pasar. Karena semakin sedikit orang, maka semakin kuat godaan iblis atau gangguan-gangguan mereka. Wa thabar sahibul masaib. Setelah itu disebutkan thabar. Memang ada yang di dalam kitab tafsir disebutkan dengan shin, syaber, bukan tha. Kalau Imam Al-Qurtubi menulisnya dengan tha, thabar atau syaber tadi. Sahibul masaib ya'muru bidarbil wujuh wa syakkil juyub. Dialah yang memprovokasi untuk memukul-mukul wajah, kepala, atau merobek-robek baju atau saku. Wat du'a bil waili wal harb. Begitu pula seruan-seruan, ratapan-ratapan dengan menggambarkan keputusasaan atau kekecewaan yang begitu dalam. Wah, gimana nih nanti, gimana kehidupan saya, gimana, terus seperti itu. Sehingga orang itu mengalami stres ataupun tekanan batin yang luar biasa, dan itu sangat gampang setan untuk menguasai mereka dan mendikte mereka. Jadi teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan oleh para ulama ini, meskipun tidak kita temukan referensi hadis secara tekstual menyebut nama Thabar, tapi kita faktanya merasakan kehadiran mereka. Terlepas namanya apa, tapi yang jelas setan akan hadir saat kita berduka, saat kita bersedih. Dan teman-teman sekalian, sekitar 2 pekan yang lalu, saya diundang ruqyah, dan yang di ruqyah ini lulusan SMA, seorang perempuan. Dan kata orang tuanya, anaknya kena penyakit psikologis bipolar, sehingga terkadang anaknya itu ketika marah-marah itu di luar kendali. Bahkan bisa menyakiti dirinya ataupun orang yang ada di sekitarnya. Sampai karena begitu beringasnya saat dia mengalami hal itu, orang tuanya memasukkan atau pernah memasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan tidak hanya sekali, di usianya yang masih belia itu sudah 7 kali dia dimasukkan orang tuanya ke rumah sakit jiwa yang ada di daerah Bogor. Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi saat saya datang diminta orang tuanya untuk meruqyah dia, itu saya ditertawakan. Dikatakan, kamu nggak bakal bisa ngusir saya. Saya ini rajanya, saya ini, keluar kata-kata seperti itu. Kesombongannya itu luar biasa. Bahkan setiap ayat yang saya baca, dia ikuti. Menunjukkan bahwa itu tidak akan mempan, tidak akan bisa.
sampai terjadi reaksi yang luar biasa, ngamuk dan sebagainya. Lalu akhirnya dia lemas. Setelah sekian lama, sekitar setengah jam kita ruqyah. Dan saat dia telah lemas itu seperti ada yang dirasakan keluar dari dirinya. Lalu dia bisa diajak komunikasi. Tadinya tidak bisa sama sekali. Nah, saat kita berkomunikasi, dia cerita bagaimana kondisinya, bagaimana awal mulanya. Dia cerita saat dia sedang terpuruk, diperlakukan oleh orang tuanya dengan kasar karena tadi melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Kemudian hadirlah sosok yang sebagai penolong. Nah ini, jadi di saat orang sedang berduka, mengalami ujian seperti itu, ada sosok yang datang ke dia. Sosok itu menghibur dalam kesendirian anak tersebut. Dia kasih motivasi, dia kasih hiburan. Kamu nggak sendiri, saya akan datang ketika kamu dalam keterpurukan, ketika kamu sendirian, saya akan backup kamu, saya akan tolong kamu. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Jadi anak ini merasa ada dalam tanda kutip dewa penolong. Ketika orang-orang tidak memahami kondisi dia, bahkan cenderung untuk memperlakukan dengan tindakan yang kasar, sampai ditempeling oleh orang tuanya. Nah, setan ini atau sosok ini datang untuk membantu dia. Kamu perempuan, kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu nggak akan kuat. Kamu membutuhkan kekuatan yang super. Dan saya akan tolong kamu. Terus seperti itu. Sehingga anak ini begitu kuat. Diapain oleh orang tuanya itu kayak nggak ngaruh. Nah, di saat di rumah sakit jiwa pun, sosok ini hadir. Ketika diperlakukan kasar oleh para pegawai atau suster yang menangani, ini selalu hadir. Dan itu tidak hanya sekali. Artinya anak ini mengalami trauma seperti itu, kekerasan seperti itu berkali-kali, sehingga ketika saya tanya siapa orang yang paling tidak disukai di rumahnya, dia bilang ayah saya. Dia adalah musuh saya. Sampai seperti itu. Dan teman-teman sekalian, yang membuat aneh bagi keluarganya, orang tuanya, anak ini makannya banyak. Tidak wajar. Di porsinya itu porsi besar berkali-kali. Dan ketika saya mendapatkan info itu, saya tanya, kenapa kok makannya banyak? Kan banyak teman-teman saya yang ikut nimbrung makan. Saya harus membantu mereka atas jasa mereka, membackup saya, menolong saya, melindungi saya. Dan yang lebih ganjil lagi, anak ini sudah berapa lama, padahal dia pernah masuk pesantren, baca Al-Qur'annya bagus. Sudah tahunan, anak ini berat untuk sholat. Bahkan kadang-kadang sehari nggak sholat sama sekali. Kalau dipaksain, itu kakinya sakit, kemudian kejang, atau mengalami kayak tekanan yang berat. Pokoknya setiap mau sholat begitu. Dan memang ketika saya tanya, kenapa kalau sholat mengalami hal seperti itu, kata dia, nggak boleh saya sholat. Ngaji juga nggak boleh. Disuruh istighfar, disuruh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saat lagi kumat, itu marah sekali.
Jadi kehadiran setan atau jin di dalam duka kita itu bukanlah isapan jempol. Walaupun secara literasi di dalam hadis kita tidak temukan hal itu, tapi faktanya memang mereka memanfaatkan momen seperti itu. Untuk apa? Untuk menjerat kita, supaya kita melakukan kesalahan-kesalahan atau terjerumus pada larangan-larangan, dan itu yang membuat mereka senang. Dan sampai sekarang anak itu belum stabil, karena memang sudah cukup lama. Kalau saya tanya sejak SMP, sekarang sudah kuliah. Tapi kalau kata ayahnya, kalau dia sedang tidak kumat, sedang baik-baik aja, anak itu cerdas. Sehingga nilai akademiknya pun bagus. Saat kuliah pun dia dapat beasiswa dia. Jadi inilah ujian, ujian. Jadi masing-masing kita itu ada ujiannya. Dan teman-teman sekalian, bahwa setan memanfaatkan momen seperti itu ya karena itu momen yang tepat bagi mereka, supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari mereka, merasa berhutang budi. Jadi anak tadi ketika saya tanya kenapa kamu nggak lawan, nggak bisa saya melawannya, dia akan nyakitin saya. Sehingga dia pun memberikan ruang pada sosok tersebut untuk bisa menguasai dirinya dan sebagai backup untuk menghadapi tindakan dari orang-orang sekitarnya yang selama ini dirasa sangat membahayakan dirinya ataupun mengancam keselamatannya. Di intinya hal seperti itu bisa terjadi. Maka dari itu kita membahas hal ini supaya kita paham. Dan saat kita sedang terpuruk, jangan kemudian kita menyendiri, bengong. Dan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh anak yang kita ceritakan tadi itu tidak 1-2 orang. Ada beberapa yang seperti itu yang sudah pernah kita tangani. Jadi ini sebagai kewaspadaan bagi kita orang tua. Jangan membiarkan mereka sendiri, apalagi saat mengalami suatu keterpurukan, suatu tekanan, khawatirnya itu dimanfaatkan oleh saber tadi atau setan-setan lain untuk menguasai jiwanya ataupun dirinya. Nah, teman-teman sekalian, ada cerita unik. Ada buku yang berjudul Yang Jenaka dari Quraisy Shihab. Ini kita tahu beliau termasuk ahli tafsir di negeri kita ini. Beliau menulis tafsir Al-Misbah. Nah, di situ diceritakan oleh beliau bahwa pada hari Selasa 13 Maret 2007, udah lama. Bahkan jamnya beliau catat. Pukul 11.20 saat berada di pusat studi Al-Quran Ciputat. Saat itu beliau sedang membahas tentang keturunan iblis ini di dalam tafsirnya. Menukil apa yang ditulis oleh Imam Ash-Shibli atau Imam Mujahid. Bahwa ada keturunan-keturunan iblis. Nah, saat beliau sedang menulis itu, kata beliau mendengar suara ta'awud yang begitu jelas, lalu dilanjutkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dengar ada suara tersebut, padahal saat itu di ruangan itu nggak ada siapapun. Kemudian beliau mengatakan, saya yakin ini bukan ilusi saya, atau komputer yang tiba-tiba mengeluarkan suara, tidak.
Kata beliau begitu. Beliau saat mengalami hal seperti itu hanya positive thinking aja, ya, bahwa Allah mengingatkan dia untuk berta'awud, ya, atau membaca basmalah, ya, supaya dilindungi dari gangguan setan. Ini agak unik memang, ya, tapi itulah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya ketika beliau dalam proses untuk menyelesaikan kitab tafsirnya. Nah, teman-teman sekalian, apakah musibah itu? Ini karena ini momen saat kita mengalami hal itu akan digunakan oleh sabar untuk hadir dalam kehidupan kita, entah itu mempengaruhi perilaku kita atau kemudian tadi memanfaatkan momen itu untuk menguasai diri kita. Modusnya tadi dengan pura-pura datang sebagai penyelamat, sebagai penolong, sebagai pembackup. Nah, jangan sampai hal itu kemudian kita kasih ruang, karena itu sangat berbahaya. Kita akan dikuasai, didikte dia, sehingga kita diajak untuk menentang Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idzan qata'a shisa'u ahadikum falyastarji fa innaha minal masahib." Jika saat kalian berjalan lalu tali sandal kalian putus, dulu kan begitu ya, sandal itu bertali. Sekarang macam-macam bentuknya. Dan saat tali sandal kalian putus, hendaklah kamu membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah bagian dari musibah. Jadi teman-teman sekalian, jangan membayangkan musibah itu yang besar-besar seperti bencana alam, banjir, longsor, tsunami, gunung meletus. Tidak hanya itu. Sekecil apapun, kalau sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi, maka itu adalah bagian dari musibah. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tabrani, sahabat Abu Umamah radhiyallahu an menceritakan, in qata'a kibalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastarja. Suatu saat putuslah tali sandal Rasulullah saat beliau berjalan, lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah pun bertanya, amusibatun ya Rasulullah? Apakah itu termasuk musibah wahai Rasulullah? Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini definisi sederhana terkait musibah seperti yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat ini. Apa itu musibah? Ma asabal mu'mina mimma yakrahu fawa musibah. Apa yang menimpa seorang mukmin yang tidak ia sukai, hal itu terjadi, kok terjadi, itulah musibah. Jadi apapun yang di luar harapan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita ternyata terjadi dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu disebut dengan musibah. Kemudian disebutkan bahwa Bunda Aisyah radhiallahu anha pernah ketika bersama Rasulullah SAW di rumahnya, tiba-tiba lampu yang menerangi rumah beliau itu padam. Nggak tahu kena angin atau apa, dulu kan lampunya beda dengan sekarang. Nah, ketika lampu itu padam, Rasulullah ternyata mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga Bunda Aisyah mengatakan inna hadza misbah. Rasulullah yang mati itu bukan orang, tapi lampu. Yang mati lampu.
kok Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu apa kata Rasulullah menanggapi Bunda Aisyah tadi? Kullu masa al-mu'min fahuwa musibah. Sesuatu yang membuat mukmin tidak nyaman, tidak seperti yang diharapkan, kenyataannya yang terjadi, itu adalah musibah. Musibah. Jadi di saat kita sedang ngaji seperti ini, tiba-tiba lampu mati, boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak hanya kematian orang, tapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita harapkan kok ternyata terjadi, itu adalah musibah. Nah, setiap orang itu ada ujian dan musibahnya masing-masing. Jangan dikira Ustadz Kholis yang banyak senyum itu nggak ada ujiannya, nggak ada musibah yang beliau alami. Kemudian guru-guru kita yang lain, begitu pula jamaah, Teh Nadia atau Bunda Darmi atau yang lainnya, masing-masing ada ujiannya. Artinya ini adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian dari kehidupan kita. Dan kita nggak mungkin istilahnya pingin lepas dari itu semuanya. Ini konsekuensi kehidupan. Makanya seorang ulama generasi tabi'in yang bernama Bishr bin Harith, beliau mengatakan, ma minal insani ahadun illa wa huwa mubtala. Dalam kehidupan kita ini, itu selalu akan diuji oleh Allah. Ada dua ujian yang pasti akan kita rasakan setiap hari, setiap saat. Imma ibtila'u bini'amihi liyangdura kaifa syukur. Kadang kita diuji oleh Allah bukan dengan suatu yang tidak menyenangkan, tapi justru yang menyenangkan. Dikasih nikmat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, kita dapat penghasilan, kita dapat income, kita dapat hadiah, kita dapat kiriman paket dari teman kita yang baik hati. Itu merupakan ujian juga. Untuk diuji apanya? Syukur kita. Liyangdura kaifa syukur. Allah ingin melihat kadar syukur kita seperti apa. Apakah kita malah menyepelekan nikmat Allah itu, tidak mau mensyukurinya, itu ada nilainya di sisi Allah. Ya, termasuk kita diberikan sehat saat ini, di saat sebagian saudara-saudara kita sedang sakit. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bibala liyangdura kaifa sabru. Kadang kita diuji dengan musibah, petaka, bencana untuk dinilai bagaimana kesabaran kita. Selevel apa kesabaran kita itu? Sudah tinggikah atau kita masih level bawah ya, sehingga mudah putus asa? Itu semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, maka perlu untuk kita kuatkan kesabaran kita. Jangan sampai momen itu dimanfaatkan oleh tabr, oleh setan yang hadir dalam musibah kita untuk menjerumuskan kita atau memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah ayat 51 Allah telah menegaskan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami apapun dalam kehidupan kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Jadi sekecil apapun, termasuk tadi ya, yang dialami Rasulullah, tali sandal putus, atau saat kita mau masak ternyata garam habis atau bawang merah bawang putih habis, itu sekecil apapun seperti itu
itu adalah musibah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita, bagaimana jihad kita melawan sabar ya, saat kita sedang terpuruk tersebut, itu ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuh, kuncinya di sini. Pesan Allah, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Kita tidak statis dalam artian pasrah begitu saja saat menghadapi musibah. Kita berusaha untuk bisa keluar dari keterpurukan tersebut, dari ujian tersebut. Dan jangan lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah zat yang maha kuat yang akan backup, membantu kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena kalau tawakal kita kepada Allah ini tidak kita kuatkan, akhirnya tadi dimanfaatkan oleh sabar tadi. Dia datang seperti ingin membantu kita, ingin menolong kita. Padahal itu adalah jebakan Batman. Itu adalah jebakan sabar. Supaya kita masuk dalam perangkapnya, kita merasa berutang budi padanya, yang akhirnya kompensasinya adalah akidah dan ibadah kita yang dirusak oleh sabar tadi. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 22 Allah juga telah menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana, musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu, entah itu yang menimpa lingkungan kita atau yang menimpa diri kita berupa sakit dan yang lainnya, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah menciptakan kita, mewujudkan kita, itu sudah ada ketentuannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, di surat Ali Imran ayat 186 juga Allah sampaikan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dan sungguh kalian pasti akan diuji atas harta kalian dan juga diri kalian. Jadi ujian kadang berupa kesulitan ekonomi atau banyaknya harta yang diberikan oleh Allah pada kita, itu juga ujian. Wa anfusikum, dan diri kalian. Terkait dengan nikmat-nikmat Allah pada jasad kita, pada diri kita. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Nah, Allah nyindir kita nih. Mereka orang-orang kafir juga mendapatkan ujian, tapi mereka banyak mengeluh ketika mendapatkan ujian dari Allah. Mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian mau bersabar dan tetap bertakwa, maka itu adalah urusan atau hal yang patut kita perjuangkan. Jadi teman-teman sekalian, inilah tujuan Allah untuk menguji kita agar nampak, walaupun Allah Maha tahu, tapi kita sebagai makhluk akan merasakan apakah kesabaran kita itu sudah bagus atau masih perlu dikuatkan lagi. Kemudian ketakwaan kita. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah memberitahukan kepada kita, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Jadi dari makhluk yang ada di dunia ini, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Faqala lahu, lalu Allah berkata, uktub, tulislah. Kolam atau pena itu mengatakan, Rabbi, wa madza aktub? Wahai Tuhanku, apa yang harus saya tulis? Lalu
Rasulullah mengatakan bahwa Allah berkata pada pena tadi, uktub maqadira kulli syai' hatta takumasa. Catat apa yang akan terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan ini sampai hari kiamat nanti. Tuh, luar biasa ilmu Allah ya. Sebelum Allah ciptakan langit, bumi, sebelum Allah ciptakan jin dan manusia, Allah sudah tetapkan perjalanan hidup kita seperti apa. Itu kan menandakan luasnya ilmu Allah itu luar biasa. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa takdir kita, perjalanan hidup kita, bagaimana suka duka kita, itu telah ditetapkan oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Kalau kita kan ketika bikin schedule, bikin agenda, paling tahun depan seperti apa yang kita lakukan. Allah tidak. Jauh-jauh hari. Dan itulah keluasan ilmu Allah. Perjalanan hidup kita, apa yang dialami oleh makhluk-makhluk yang akan diciptakan, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman sekalian, iman kepada takdir yang seperti kita bahas tadi itu suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dan itulah bentuk dari kesempurnaan iman kita. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri itu. Iman kita tidak sempurna. Iman kita akan mengalami cacat kalau kita tidak beriman dengan takdir Allah, entah itu yang baik atau yang buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sampai dia menyadari, dia aware bahwa apa yang terjadi itu tidak luput dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa annama akhta'ahu lam yakun lisiba. Begitu pula yang terlewat dari kita, yang tidak menimpa kita, itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disinilah teman-teman sekalian kita kuatkan keimanan kita atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita gampang protes ya, saat diuji oleh Allah, gampang menggugat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apa di balik musibah-musibah yang ada hikmah apa, ada balasan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita semuanya husnudzon pada Allah bahwa Allah tidak akan mendolimi kita sebagai hambanya, dan Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Kholis, ini masih Barakallah. semoga ini akan menjadi stimulus bagi kita untuk lebih banyak memahami apa yang ditetapkan oleh Allah saat musibah itu terjadi, agar kita lebih kuat dan lebih bersabar. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira. Jamaah yang Allah, mari sama-sama setelah menyimak, mungkin ada hal yang perlu kita perjelas atau mungkin ingin juga sharing, karena ini takdir tentu bagian yang harus kita imani ya, baiknya maupun buruknya, dan ini seringkali kita terjebak hanya beriman kepada takdir baik aja, Ustaz. Kalau dengan takdir baik kelihatan baik menurut kita, padahal menurut Allah itu tidak ada baik dan buruk ya. Sama aja sebenarnya bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, karena bagi orang mukmin ini kulluhu khair saja. Ajaban li amil mukminin, ketika kata Rasulullah SAW, sungguh bagi orang mukmin ini semuanya adalah baik ya. Ketika ada musibah maka dia bersabar, dan ketika ada eh, kebaikan atau eh, karunia maka dia bersyukur atas semua nikmat Allah ini. Silakan jamaah yang ingin sharing, ingin bertanya,
benar-benar makin memperkokoh kita keimanan, karena ini bagian dari rukun iman yang sering melenakan kita ketika kita tidak yakin dengan kebaikan Allah dalam takdirnya, dan disitulah pintu-pintu setan yang kemudian berusaha untuk mengganggu kita saja. Dan sabar ini memang apakah dengan ini mungkin pertanyaan tadi saya ada soal apakah jin korin dengan setan yang namanya sabar ini apakah berkolaborasi atau memang beda beda jenis itu Ustaz? Atau ini hanya nama sebagai misi aja, bahwa memang setan semuanya punya misi seperti itu gitu ya. Apakah ada memang setan secara personanya beda gitu? Apakah memang sama gitu? Betul. Jadi apapun nama mereka, ya, mereka punya misi yang sama, mereka punya tugas dari bos mereka, ya, dari iblis, ya, untuk bisa menyesatkan kita. Ya. Makanya saya bilang tadi, walaupun secara literasi kita tidak menemukan nama-nama tersebut dalam hadis Rasulullah yang sahih, tapi kita bisa merasakan sepak terjang mereka, kedatangan mereka, kehadiran mereka di saat kita mengalami ujian-ujian berat, mengalami hal-hal yang membuat kita bersedih, berduka, itu banyak saja sesuatu yang membuat kita akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bukti bahwa apapun nama mereka, Khabar atau yang lain, maka itu punya misi yang sama, termasuk Korin. Korin itu kan memang tujuannya itu diciptakan, yaitu memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk menolak kebenaran yang ada, supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu ya memang mereka satu aliran, satu circle, dan satu misi, yaitu untuk menjauhkan kita, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abah Huseri silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa-apa? wabarakatuh. Insyaallah. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Izin mau konsultasi langsung aja nih. Anak saya nomor 2 itu sakit, kakinya itu sering nggak bisa jalan, nggak bisa napak. Tempo hilang, tempo sembuh. Nah, sudah di opname 12 hari di rumah sakit Mayapada kalau nggak salah itu. 12 hari sampai yang nangani itu subspesialis. Jadi khusus bagian kaki dan pergelangan. Nah, dari hasil diagnosanya nggak ada sakit, cuman sakit terus. Nah, sudah dibawa ke beberapa teman ruqyah. Nah, sampai sekarang masih belum ada perubahan. Jadi mohon saran Pak Ustadz, kira-kira gimana solusi buat kesembuhan putra kami ini. Syukran. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Abah. Ini pengalaman saja, sharing, bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya fisik yang kita rasakan, entah itu sakit di kaki, di kepala, atau yang lainnya, kok kemudian ketika dicek secara medis tidak ditemukan sebab atau sumber penyakitnya, maka berarti ada sesuatu yang ganjil di situ. Apalagi kalau kita sudah melakukan second opinion, kita sudah tidak hanya satu dokter, tidak hanya satu rumah sakit, kok ternyata masih ada sesuatu yang misteri, berarti ada faktor X di situ yang terjadi. Wallahu alam seberapa kuat faktor X itu kita nggak tahu, tapi yang jelas itu indikasi bahwa itu tidak hanya gangguan fisik, tapi gangguan non fisik berefeknya kepada fisik kita. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya tidak hanya janggal secara medis, tapi biasanya sakit itu hilang muncul walaupun nggak kita obati, walaupun nggak kita terapi,
tapi bisa on off ya. Kadang nongol, kadang tidak ya. Itu indikasi juga bahwa ada peran makhluk lain yang ada di dalam diri kita ya. Kemudian ada juga yang sakitnya itu berpindah-pindah, kayak bisa jalan gitu ya. Kemarin kaki, kemudian setelah itu pindah ke kayak pindah ke punggung atau ke kepala atau yang lain. Jadi kayak ada yang jalan dalam diri kita sehingga sakit kita itu berubah-ubah. Ada yang seperti itu. Ada juga indikasi lain, sakitnya itu dirasakan di momen tertentu. Menjelang maghrib atau menjelang subuh, ada juga yang tengah malam itu terasa sakit. Tapi setelah berlalu malam atau waktu siang tiba, pagi tiba, itu hilang juga apa yang dirasakan itu. Nah, itu berarti ada tanda tanya besar. Apa yang membuat dirinya sakit. Kalau sakit fisik murni kan selama itu belum kita lakukan terapi atau pengobatan, ya tetap kita rasakan. Ya di situ aja ya. Yang kita rasakan tidak pindah-pindah atau tidak mengenal waktu, ya, itu akan kita rasakan. Nah, kalau saya sarankan Abah ya jangan putus asa untuk melakukan ruqyah. Kadang-kadang kan perlu proses, ya. Tidak hanya sekali dua kali. Dan sebenarnya tidak hanya penyakit non fisik ya yang perlu terapi itu. Ya. Kadang penyakit fisik ya, seperti cancer atau yang lain itu kan nggak cukup sekali pengobatan. Sampai kadang kita cek ke dokter terapi itu sampai berbulan-bulan, ada yang seperti itu. Artinya kita tetap usaha. Kemudian tadi jangan lupa untuk kita sertakan Allah dalam artian ya memang ada amaliyah yang bisa kita lakukan untuk melakukan terapi mandiri tadi ya, atau ruqyah mandiri. Jadi ada doa-doa atau ayat-ayat yang perlu kita baca sendiri di samping kita di backup oleh peruqyah yang ahli atau yang berpengalaman. Kita juga melakukan terapi mandiri. Dan kita nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Yang jelas Allah akan mengabulkan doa kita dan kapan itu wallahu a'lam. Sehingga kita jangan berputus asa. Jadi saya sarankan kalau memang nanti ada waktu bisa langsung yang bersangkutan nelpon saya konsultasi. Nanti kalau memang perlu ketemu ya kita janjian Abah. Kita usaha Allah yang punya ketentuan. Wallahu a'lam. Syukran, baik, siap-siap, insyaallah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Abah putranya. Dan apakah ada indikasi ain juga nih saat ketika penyakit seperti ini? Mungkin apakah ada kemungkinan gitu? Ada juga, cuma kan kita nggak bisa memastikan ya. Kalau ruqyah itu kan sifatnya apapun bentuk gangguannya, ain atau bukan, sihir atau apa, karena memang gangguan setan murni, yaitu kita minta kepada Allah dihilangkan. Baik, Kita Teh Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tadi yang dikatakan Abah ya, jangankan yang tidak terdeteksi, saya aja yang terdeteksi autoimun gitu. Nah ini kan masih seperti bahasa ambigu ya Ustadz ya. Saya sakitnya tiba-tiba pas udah mulai gelap gitu, mulai gelap, kram, kelayangan. Pokoknya campur aduk lah gitu sampai saat matahari mau terbit baru mendingan gitu. Ketika mau sholat aja kaki berat, kepala berat, nah kayak gitu. Tapi ya saya lawan gitu, maksudnya nggak yang, waduh ini gimana ikhlas, lebih ikhlas gitu. Ya menanggapi itu aja sih sebenarnya. Terus kan kemarin anak Ustadz Hasan kan rutin ya tiap minggu bacain ayat-ayat ruqyah gitu. Nah qadarullah 2 minggu kemarin ini sampai terakhir sibuk anak Ustadz Hasan tuh. Itu emang agak ngefek sih karena mungkin bacaannya lebih fasih ya. Jadi
lebih kena gitu. Beda dengan misalnya kita yang masih kadang-kadang kayak tadi itu jin apa sabar dengan kita bilang sober. Nah, itu jangan-jangan kalau kita lagi ngobrol nih sabar, sabar ya gitu. Jangan-jangan datang tuh jin sabarnya gitu kan. Jadi serem juga tuh salah pengucapan. Nah, makanya perlunya kita terus-terusan ngaji, terusan belajar juga gitu ya Ustadz ya. Itu aja sih menanggapi yang tadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Teh, apakah plafonnya udah diganti atau Udah Ustadz, alhamdulillah. ya? Iya, banyak Jadi kejadian-kejadian juga. yang aneh di rumah Teh Nadia nih, ujian dari Allah ya. Iya. Itulah bentuk jihad kita. Insya Allah nggak sia-sia Teh yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah dan itu bagian dari perjuangan kita melawan musuh Teh. Jadi jangan dikira melawan musuh itu cuma di medan perang atau saat mereka yang ada di Timur Tengah saat ini, tapi kita juga setiap hari berjihad untuk melawan setan-setan yang ada di sekitar kita, termasuk peran sabar tadi ya. Kalau kita nggak memahami hal itu, banyak yang kemudian putus asa, akhirnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan itu berarti berhasil tuh sabar dalam misinya. Ya. Nah di situ jangan sampai kemudian kita kalah atau kita kemudian akhirnya mutung ya. Kita akhirnya nggak punya harapan. Nah itulah yang dikendaki oleh sabar saat kita menghadapi ujian. Iya. Terus kuat ya, anakumullah ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimudahkan ya Teh Nadia juga jamaah yang lainnya yang sedang Allah sayangi dengan ujian gitu Ustaz ya. Karena sesungguhnya ujian itulah bentuk kasih sayang Allah dan setiap hari ternyata kita berjihad Ustaz ya melawan setan ini yang terus seringkali kita tidak sadar bahwa jihad yang sungguhnya ada ketika kita melawan hawa nafsu diri kita dan juga setan yang ada di sekitar kita. Dan ini saat batasan kita boleh gitu ya ketika menerima musibah ataupun takdir yang menurut kita jelek gitu ya. Ya, Eh, Kadang-kadang kan ada aja manusia sisi manusiawinya yang muncul Ustaz. Batasannya seperti apa Ustaz yang apakah ketika ya mungkin kadang-kadang kita mengeluh kemudian eh, ya bukan tidak terima takdir tapi mengeluhnya mungkin berlebihan tapi setelah itu bertobat istighfar lagi apakah ada batasannya yang dibolehkan kita bersedih atau kecewa dengan takdir itu Ustaz? ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, sabar syukur itu adalah bagian dari iman kita. Jadi iman itu punya dua sisi, yaitu sabar dan syukur. Dan itu akan selalu diuji oleh Allah. Selalu diuji oleh Allah. Makanya ketika iman kita kuat, maka kita pun entah itu ujian nikmat atau ujian musibah, itu kita akan kuat juga. Tapi saat iman kita lagi down, saat iman kita lagi terpuruk, maka kita menjadi orang yang lemah juga pertahanan kita. Ketika sedang terpuruk kok dikasih nikmat, kita malah lupa diri, lupa daratan, lupa bersyukur pada Allah, malah jauh dari Allah. Tapi di saat kita sedang terpuruk, iman kita lagi down, kemudian diuji dengan suatu musibah, kita pun gampang putus asa, kita gampang menyerah, bahkan tadi melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah. Kayak di sini yang perlu kita kuatkan iman kita, dan iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa menguat dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita bermaksiat, maka iman kita akan otomatis melemah. Nah, disinilah perlu kita saling mengingatkan satu sama lain. Kan di surat Al-Asr itu, di surat Al-Asr tidak hanya iman dan amal yang membuat kita terhindar dari kerugian, tapi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling memberikan support, saling memberikan nasihat seperti ini akan
buat amunisi kita dalam bersabar dan bersyukur itu akan semakin baik, gitu ya, akan semakin kuat. Makanya kita perlu kadang curhat, cerita, itu bukan berarti kita nggak sabar, tapi di situ upaya kita dalam meringankan beban yang menumpuk dalam diri kita. Boleh, selama curhatan itu memang tujuannya untuk mencari solusi, untuk mencari solusi. Kalau tidak, yaitu akan istilahnya hanya sekedar mengumbar kekurangan kita, aib kita yang akan ditertawakan orang lain. Makanya kita jangan sembarangan curhatnya di medsos. Nggak semua orang di medsos akan simpati pada kita. Justru akan jadi amunisi untuk menyerang kita nanti karena mereka tahu bagaimana masalah yang kita hadapi. Nah, disinilah Khalis dan yang lainnya bahwa kita perlu komunitas seperti Majelis Keluarga Indonesia ini supaya bisa saling support, saling mendoakan, saling memberikan nasihat atau solusi atau input masukan-masukan supaya kita lebih kuat lagi untuk menghadapi kehidupan ini, baik dalam menghadapi ujian musibah tadi ataupun ujian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan kita harus bersyukur saja dengan terus hadir dalam majelis ilmu karena terus diingatkan oleh para guru kita untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Pertanyaan terakhir silakan kalau masih ada yang ingin bertanya terakhir kita buka sesi terakhir nih sebelum tutup. Baik kalau tidak ada nih ada sebentar ada saya baca dulu saat di chat ya ada dari Umi Mahliratun. Bagaimana cara melawan sabar tadi karena saya pernah mengalami sejak 2014 karena musibah yang beruntun di tahun itu dan selalu berulang. Alhamdulillah, qadarullah sudah setahun ini aman. Bismillah sampai selanjutnya insya Allah aman. Dan saya sudah berkenalan dengan 3 psikiater. Semoga ini cukup. Ini gimana Sad? Tadi sebenarnya sudah dirangkum, mungkin bisa dirangkum lagi Sad. Tahapan-tahapan ketika sabar itu terus mengganggu kita untuk tidak menerima takdir ini ya, proses takdir Ya, ini. baik. Insya Allah itu akan kita bahas secara detail di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana kita menghadapi musibah yang ada supaya nggak kalah oleh tipu daya sabar. Bahkan bagaimana kita bisa menjadikan musibah itu jadi berkah. Kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan tipe orang yang faham agama kalau dia tidak menganggap bahwa musibah itu adalah berkah dan nikmat itu adalah ujian. Itu sampai ya. Jadi bagaimana kita mengolah ataupun memanage ujian dari Allah yang berupa musibah itu akan membawa keberkahan bagi kita. Insya Allah akan kita bahas di selanjutnya. Baik, dan kalaupun kita meyakini bahwa ada keburukan yang terjadi ini karena ulah kita itu pun memang dibolehkan Ustaz ya. Artinya muhasabah, mengevaluasi diri terus. Karena semua orang kan potensi untuk melakukan khilaf dan salah. Nah, saat kita diingatkan oleh Allah dengan sesuatu yang membuat akhirnya kita sadar, yaitu berarti keberkahan namanya. Iya. Ya. Kalau kita hanya ya udahlah udah takdirnya tanpa ada evaluasi itu juga salah Ustaz ya. Jadi karena kita nggak bisa ngambil pelajaran nanti. Iya, tidak ngambil pelajaran. Jadi ada dua sisi yang harus dilakukan Ustaz ya. Bahwa Kepada tetap, kita kehidupan itu berupa ujian-ujian. Betapa banyak orang yang ketika berhasil melalui ujian itu akhirnya justru itu jadi ilmu yang bisa di-sharing, bisa diberikan istilahnya disebarkan ya kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Kan banyak ya dari kasus-kasus seperti itu akhirnya dia jadi trainer, jadi guru ya untuk bisa membantu yang lainnya.
Masya Allah. Tabarakallah, mudah-mudahan kita semua jadi guru kehidupan, minimal untuk keluarga kita Ustaz ya. Karena ini jadi bagian penting ketika kita mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang Allah telah takdirkan untuk kita. Dan tadi dua sisi bahwa kita adalah memang takdir itu dari Allah, harus diyakini bahwa memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi di sisi lain kita pun tetap harus mengevaluasi karena disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu musibah keburukan kecuali karena dari diri kalian sendiri. Dan insya Allah akan dibahas lebih detail lagi di pekan depan, Sabtu pekan depan ya, Bu Umi Mahiratun ya. Tema ini memang jadi bagian kelanjutan yang insya Allah butuh pendalaman, butuh terus istiqomah kitanya untuk ngaji, untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari para guru kita. Jadi jangan hanya sekali dua kali, cukup, tapi mudah-mudahan dengan terus kita istiqomah. Dan Bu Umi silakan bisa bergabung di Majelis Keluarga Indonesia. Nanti tolong Teh Nadia di share ya ininya, link apa namanya grupnya, dan mudah-mudahan dengan kita terus berinteraksi dengan jamaah-jamaah semuanya, dan juga di situ ada para guru kita, kita tidak hanya terpaku di kajian pagi kemudian langsung dapat ilmu, kita bisa juga bertanya langsung di grup dengan para guru kita. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri atas Sama. nasihat dan apa namanya taujihatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tiap pertemuan yang kita lakukan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alhamdulillah, hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.